Karena kalau kata Gus Baha, orang alim tuh kadang orang yang nggak percaya diri. Nggak bisa, ini haram, ini bahasanya. Bagaimana, itulah kata Gus Baha, bagaimana dalam masalah sosial saya harus bersikap tegas gitu. Iya. Drama Korea haram. Catur haram itu ya. Iya. Mereka ini kelompok-kelompok ekstrim ini selalu menisbatkan diri mereka kepada Islam. Siapa saja yang menyelisih mereka berarti menyelisih Islam. Iya. Barang siapa yang memerangi mereka berarti memerangi Islam. Abang lihat coba fenomena sekarang hari ini. Ini penting banget dong para mantan itu dikenalkan tentang ilmu tasyawuf. Iya, wajib. Jadi kita ini butuh sarah dan tahqiq ulama. Disitulah kata Gus Baha dalam ceramahnya, hampir saja Imam Ahmad tergelincir kepada paham Harurah karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kafir, bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Dan sekarang pintu masuknya belajar itu dari Gus Baha itu ya. Nah, Gus Baha ini luar biasa ya, menguasai usul fikih, bisa mensinkronkan antara fikih dalil dengan fikih realitas. Itulah jembatannya usul fikih, ilmu-ilmu alat itu. Ente harus ngajinya lebih jauh, ngopinya agak jauhan dikit, biar Anda nggak salah paham gitu. Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Oke, Bang Sofyan, dari pengembaraan sampean ya, kemudian akhirnya memutuskan NU sebagai pilihan tanda kutip taubatnya lah kira-kira. Itu gimana? Kan ada, saya lihat bahwa banyak orang yang saya temukan itu dari mantan teroris tuh dia menjadi Salafi Wahabi, atau mungkin Salafi Wahabi meskipun antum tadi bilang ada beberapa yang mesti dikoreksi karena juga tangga sampai untuk menjadi teroris itu dari situ. Tapi ada yang dia malah balik lagi ke Salafi kan. Mungkin yang lebih softnya kali yang Salafi, nanti juga bisa diceritakan. Yang kedua ke Muhammadiyah. Saya banyak menemukan itu di Muhammadiyah, di Lamongan itu tadi juga antum saya kira kita di obrolan sehari-hari itu menemukan bahwa dari ranting sampai itunya adalah mereka yang terlibat dalam bom Bali 1 di situnya. Terus ada kelompok yang saya tidak menemukan, misalnya jarang sekali, misalnya ke NU, terus kemudian ini cukup monumental misalkan dalam kasus sampean, atau malah dia lari ke Jamaah Tabligh misalkan kayak gitu ya. Itu jarang ditemukan. Betul. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, jadi ini bermula dari ada kajian sebetulnya yang cukup menarik di Al-Qaeda sendiri. Itu ada mengeluarkan silabus tarbiyah, namanya Idat Syar'i wa Thaqafi lil Mujahid. Jadi persiapan ilmu tentang ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Itu dikarang oleh Abu Maryam Al-Uzdi. Nah, dalam bab awal pertama itu ada namanya tamadzhub. Tamadzhub itu artinya bermadzhab. Di sini saya agak aneh gitu. Biasanya nih kelompok-kelompok radikal, gerakan-gerakan purifikasi keagamaan nih rata-rata mereka ini tidak bermadzhab gitu. Tidak bermadzhab, dan bahkan gerakan-gerakan jihad, gerakan-gerakan para takfir ini justru gerakan yang banyak mereka ini anti mazhab dan tidak bermazhab. Wah, ini menarik buat saya nih, gerakan anti mazhab ini. Kenapa? Ternyata memang betul 3.500 yang ditangkap oleh Densus 88 selama 2 dekade sejak tahun 2000 sampai 2021. Itu kebanyakan memang para teroris ini anti mazhab dan tidak bermazhab. Mereka nih yakin bisa mengkaji, bisa membaca teks-teks keagamaan ini secara langsung. Maka mereka kadang biasa disebut kami ini takzimun nusus, menghormati nas-nas gitu. Wah, kami ini adalah orang yang tekstualis atau nususiin gitu. Jadi mereka ini melaksanakan apa yang mereka baca, dan itu berbahaya. Ini kaitannya dengan juga sanad yang terputus. Nah, saya lihat di NU, kenapa berbahaya? Ya, orang baca Quran misalkan apa salahnya saya baca Quran misalkan kita baca langsung kemudian terjemahin, ini kan itulah bahayanya. Jadi ada istilahnya kalau kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-hadisu mudillatun ilal fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi al-fiqih. Anda jangan coba-coba membaca teks-teks keagamaan itu tanpa guru atau tanpa syarah tahqiq daripada ulama-ulama, sekalipun Anda bisa bahasa Arab gitu. Jadi kita Al-Qur'an kita baca langsung, misalkan sudah benar bacaannya, kemudian kita praktekkan langsung, jadi kurang pas ya? Nggak pas. Nih, sebagai contoh misalnya begini, ada istilahnya kalau kata Abdullah bin Wahab, seorang tabi'in yang mengatakan laula maliku walais la halaktu
jatuh. Seandainya bukan karena Imam Malik dan Imam Abulai, sungguh aku telah celaka. Kuntu adzunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Oke. Sebagai contoh misalnya begini. Ada dialog misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, fi dzahir nas, dalam zahir nas itu asar itu dikatakan man tarku shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia kafir. Lalu bagaimana taubatnya kata Imam Syafi'i? Taubatnya ya dia sholat. Gitu. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana orang kafir sholat? Kan udah dikafirkan. Iya. Terus dia gimana dia sholat? Kan nggak diterima orang kafir sholat gitu. Iya. Lalu diamlah Imam Ahmad. Ini ada dalam manakib Imam Syafi'i yang dikarang oleh beberapa ulama Mesir, yang kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada dua kondisi di mana orang meninggalkan sholat. Pertama, memang dihukumi kafir karena dia secara juhud menolak perintah daripada sholat itu sendiri. Lalu ada yang kedua, ada orang yang malas-malesan. Dia tahu kewajiban, tahu ini kewajiban, tapi dia kadang lupa, kadang dia ketiduran, dia sebagai, dan ini nggak dihukumi kafir. Jadi kita ini butuh sarah dan takik ulama. Disitulah kata Gus Baha dalam ceramahnya, hampir saja Imam Ahmad tergelincir kepada paham Harurah karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kafir. Itu dibahas oleh Gus Baha di situ. Ini kan luar biasa. Artinya Anda baca hadis kalau nggak ada sarah ulama, keterangan ulama ini bahaya. Jadi poinnya bahwa kita baca Quran, kemudian baca hadis, nggak bisa kita langsung ini, harus merujuk beberapa orang yang, karena sudah panjang sekali sejarah Islam. Betul, karena kita ini nggak ketemu dengan Nabi, kita nggak ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan ulama-ulama salafus soleh. Mau nggak mau ya kita harus, kecuali mau jadi teroris ya. Dan kebanyakan memang orang-orang ini ngambil nyomot tuh kayak kita berobat. Ya kan, dokter sakit ini, lalu kita ngambil obat sendiri ke apotek. Nanti bisa bayangin gimana nggak keracunan kita. Betul, kan kita butuh nih sehari berapa kali diminum ini ada aturan main. Obat asal main minum obat gitu. Nah, inilah yang kemudian mazhab ini cukup menarik, dan itu cuma di NU. Dan kita disuruh untuk bagaimana dalam dakwah muqawamah dan sebagainya harus menghormati mazhab. Jadi ternyata mazhab ini adalah babun min tartibil ilmi. Jadi tertibnya dari bab pintu daripada tertibnya ilmu. Karena kita nggak bertemu dengan Nabi, kita nggak bertemu dengan para sahabat, maka ada yang namanya mazhab itu sendiri. Ya kalau zaman dulu mungkin zaman Nabi kan bisa bertanya langsung kan. Iya, bertanya langsung kepada Nabi. Makanya sekarang kan nggak ada. Kita butuh memang keterangan-keterangan para ulama. Makanya kemudian betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya namanya Fiqhul Maqasid, bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Bukannya Yusuf Qaradawi sering dikutip sama Ikhwanul Muslimin? Iya, dia memang mengatakan gitu. Dia menyadari betul karena memang mereka dekat dengan kelompok-kelompok ini gitu. Karena itulah dia katakan bahwa kelihatannya mereka pejuang sunnah, pejuang Islam, sehingga dia katakan terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka ada pejuang sunnah, pasti justru mereka merusak sunnah. Sebagai contoh, menjelang Idul Fitri itu biasanya ada muncul di Facebook, di sosmed itu ada haramnya zakat fitrah dengan uang. Barang siapa yang zakat fitrah dengan uang nggak diterima. Karena Nabi dulu zakat fitrah itu dengan gandum dan kurma. Siapa saja yang zakat dengan selain itu nggak diterima. Antum bisa bayangin tekstualisnya mereka. Makanya ada Imam Syafi'i, ulama-ulama yang mutaakhir boleh dikonversi itu. Artinya dengan beras, artinya makanan pokok. Kenapa kata Yusuf Qaradawi dalam buku Fiqhul Maqasid? Karena tujuan daripada maqasidus syariah zakat fitrah itu adalah agar orang miskin, orang fakir miskin itu ikut bahagia di hari raya. Bayangkan kalau kita kasih malam takbiran atau menjelang sholat Idul Fitri, kita kasih beras, kita kasih kurma, kira-kira bisa lebaran nggak orang miskin? Kan nggak bisa gitu. Dan sekarang definisi pangan juga sudah melebar banget. Enggak banget, bahkan ada alat tukar. Bisa pakai uang. Bahkan kata ulama nggak usah harus nunggu malam takbiran atau menjelang sholat Id. 3 hari atau 1 minggu sebelum lebaran kita kasih aja tuh zakat fitrah. Biar apa? Biar dia bisa beli rendang, beli santan. Coba bayangkan kalau malam takbiran dia baru dikasih. Baru dikasih itunya. Berasnya tuh, beras mau ditukerin di mana? Pasar tutup semua. Bisa-bisa orang miskin dia lebaran tuh. Nah inilah tekstualis. Bener ya, makanya
Saya melihat inilah uniknya, cair nih, karena memahami usul fikih, ada diroya, riwayat. Jadi untuk memahami Al-Quran dia butuh belajar tentang ulumul Quran. Dan di NU itu dibahas semua tuntas itu, makanya kemudian nggak ada persoalan yang nggak bisa dijawab. Dan sekarang pintu masuknya belajar itu dari Gus Baha itu ya. Nah, Gus Baha ini luar biasa ya, melalui usul fikih bisa mensinkronkan antara fikih dalil dengan fikih realitas. Itulah jembatannya usul fikih, ilmu-ilmu alat itu. Bayangkan Anda orang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang nggak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tentang dirayah, riwayat, nggak paham tentang mughayat, makna am, makna khos, nasah wal mansuh, tiba-tiba kemudian berfatwa, hancur. Nah, jadilah produk-produk kayak sekarang ini. Bunuh, musyrik, kafir. Baru sampai nggak mengkafirkan, berarti murtad. Mungkin masa begitu beragama? Ini kekacauan kita beragama ini karena itu. Karena pertama sanad yang terputus, yang kedua kita kehilangan adab ilmu itu sendiri. Itulah kenapa saya katakan NU aman ya. Aman. Kalau Anda mau tobat, Anda jangan tanggung-tanggung. Kalau Anda masih berdiri di pihak intoleran atau hanya radikalis saja, Anda masih bisa nyebrang ke kubu sana lagi. Jadi masih butuh perawatan. Bisa masih dipantau lagi. Makanya saya ingin tobatnya tuntas. Saya ingin mengakhiri hidup saya dengan husnul khotimah. Kemudian saya coba belajar lagi, mengejar ketertinggalan lagi, nggak lagi sok tahu dalam urusan yang sifatnya dakik dan ta'amuk dalam beragama, apalagi banyak dibangun. Tapi susah gak sih menjadi NU itu kan terlalu rumit sanad keilmuan. Betul. Kalau Anda ingin antusias, ingin menjadi tokoh yang ini kan ya jelas ini, karena kan butuh keilmuan gitu. Tapi Anda akan aman di sana. Artinya Anda tidak melepaskan barisan Anda nanti di akhirat, karena nanti anta ma'aman ahabbahu gitu. Jadi anta ma'an ahabbahu maksudnya Anda akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat. Setidaknya dengan bersama alim ulama inilah kita ikuti. Ada basul masail dan sebagainya, insya Allah. Kalau Mbah Hasim pernah berwasiat, Ustaz, kalau ingin jadi santrinya ya ini NU, perjuangkan NU. Iya, saya nggak muluk-muluk ya, bukan berlebihan ya. Memang NU banyak dicibir dan sebagainya, banyak melakukan bid'ah, tapi itu jauh lebih aman daripada kemudian membebaskan orang masuk kepada kelompok-kelompok yang kemudian mudah mengkafirkan, mengganggu ukhuwah Islamiyah, bahkan nggak misalnya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Itu tadi orang di luar Muslim akan jadi curiga. Inilah yang saya lihat politik kebangsaan NU ini sangat luar biasa, mengayomi, dan orang juga merasa nyaman di sana. Dan inilah sebetulnya NU sudah menjadi ustadzul alam. Inilah bentuk rahmatan lil alamin ini di sini gitu. Anda nggak akan bisa menjadi ustadzul alam, menjadi soko guru bagi masyarakat dunia kalau Anda tidak memberikan kenyamanan kepada orang di luar kelompok kita. Nah, ini luar biasa. Maka saya bilang, kalaupun ada NU itu pasti yang ngaji-ngaji nggak tamat tuh, kayak model-model saya tuh, gitu ya. Katanya kalau masih yang intoleran, saya khawatir nanti nyebrang lagi ke sana. Nyebrang lagi. Gitu. Itu bang. Tuntas ya. Apa sebenarnya nggak disukain oleh kelompok-kelompok yang lain ya? Itu terhadap NU itu apanya? Karena terkait keagamaan ya? Iya, karena pragmatisme. Itu yang kadang ada yang kelewatan. Jadi kalau kata Gus Dur, NU itu kayak masjid. Kadang ada orang yang memang niatnya sholat di situ, sholat di masjid, tapi ada yang niatnya juga nyolong sendal gitu. Jadi ya itu biasa. Nah, terkait amalan yang sering dikritisi itu apa? Menurut saya inilah kesalahpahamannya. Kesalahpahaman dari orang-orang di luar. Menurut saya ente harus ngajinya lebih jauh, ngopinya agak jauhan dikit, biar Anda nggak salah paham gitu. Dan itu sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama, turas-turas ulama, tentang bahwa amalan-amalan seperti istighosah, ziarah kubur, kemudian tabaruk dan tawasul itu bukan kekafiran, apalagi disebut sebagai ubadul kubur. Anda jangan mudah-mudah membid'ahkan gitu, karena banyak sekali bagaimana kemudian dalam, kalau kita pernah ngaji bab usul fikih dan sebagainya, itu ada yang namanya uruf itu bisa jadi sumber hukum. Memang ada dalil yang disepakati, ada dalil yang nggak disepakati. Dalil yang disepakati misalnya Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma, qiyas gitu. Itu yang disepakati. Ada dalil yang nggak disepakati.
misalnya satu daroi, kemudian maslahah wal mursalah, kemudian ada yang namanya uruf dan sebagainya, itu dalil nggak disepakati. Tetapi akibat karena ngopinya kurang jauh, ngaji usul fikihnya kurang jauh, akhirnya kita salah paham terus bang gitu. Ada istilahnya ketika kita ingin memperjuangkan sunnah tapi di satu sisi kita menentang daripada tradisi masyarakat, itu kita bisa menundanya, bukan berarti menolaknya. Ada istilahnya al-maslahatu ta'liful qulub aula min fi'lin mustahabat gitu misalnya. Jadi menjaga perasaan orang-orang beriman itu harus didahulukan, ya, maslahat menjaga perasaan orang-orang beriman, orang Islam itu harus didahulukan daripada amalan soleh atau amalan sunnah. Jadi kita bisa, segitunya ya sebenarnya. Sampai segitunya. Itu kenapa ada riwayatnya, sanadnya ada. Jadi ketika itu Bunda Aisyah Rasulullah ingin memindahkan pintu Ka'bah. Apa kata dia? Kalau seandainya kaum Quraisy baru masuk Islam, tentu aku akan memindahkan pintu Ka'bah ini dan ini. Gitu. Akhirnya itu ditunda gitu. Padahal itu amalan sunnah gitu, tapi ditunda oleh Rasulullah karena menjaga perasaan orang-orang Quraisy baru masuk Islam. Sampai segitunya. Makanya ada istilahnya kata Ibnu Mas'ud beliau katakan ar-ra'yu bahwa amalan sunnah atau kebiasaan di masyarakat itu bisa menjadi sumber hukum. Maka ada istilahnya al-adatu muhakamah. Kebiasaan adat itu bisa jadi sumber hukum. Bahkan uruf itu juga sama dengan adat itu bisa menjadi sumber hukum. Gitu. Ar-ra'yul hasanan fahuwa indallahu amrun hasan gitu. Jadi apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu juga sebuah kebaikan. Misalnya tradisi salam-salaman setelah lebaran, minta maaf dan setelah sholat juga. Setelah sholat, itu nggak dicontohkan oleh Nabi, tapi memang dianggap sebagai sebuah kebaikan. Itu dianggap sebagai bisa jadi adat gitu, sumber hukum gitu. Makanya ada misalnya uruf nikah. Itu setelah Islam datang, nggak ada sahabat yang kemudian memperbarui nikahnya. Karena apa? Karena nikah itu adalah uruf, kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi norma di masyarakat dan itu dijaga kelestariannya oleh umat Islam. Dan itu syariat-syariat lama, iful fudul, perdamaian, jaminan keamanan. Itu hasil ro'yu masyarakat jahiliyah gitu. Tapi karena mengandung kebaikan, dilestarikan. Dan itu ada kebaikan dan itu tetap dipelihara sampai hari ini. Terus bagaimana kemudian orang mengatakan man ahdatsa laisa min amrina fahuwa raddun, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami maka akan tertolak dan sebagainya. Itu kan akhirnya makanya dikatakan bahwa kearifan lokal itu bisa mencegah daripada ekstremisme itu kadang betul. Karena memang kadang orang nggak menyelesaikan setempat. Maka saya katakan Anda harus menghormati madhab setempat, Anda harus menghormati adat istiadat setempat selama adat istiadat setempat tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Masih aman, silakan. Jadi memilih NU itu adalah supaya pengobatannya lebih tuntas, lebih selesai, kira-kira begitu ya. Tapi kan begini, di NU itu kan saya lihat ya, saya perhatikan orang-orang NU yang sudah tarafnya kiai lah, ustadz, santri, bahkan santri, dia selalu misalkan kaya dalam Quran dan ulumul Quran, fikih dan usul fikih. Kemudian satu lagi adalah yang itu menurut orang NU itu menjadi bagian puncak itu ilmu tasawuf. Nah, sementara kan dulu itu masih juga menganggap kan ilmu tasawuf di kalangan Wahabi sendiri itu tidak boleh kan, nggak ada rujukannya, bahkan cenderung musyrik gitu ya, kira-kira gitu. Ini gimana? Ya, menurut saya ini mungkin ya korban daripada brainwashing, daripada sistem tarbiyah mereka yang memang sudah menghati-hatikan, bahkan menganggap bahwa tasawuf itu bagian daripada ilmu yang harus dihindari. Sebetulnya ini kalau boleh saya analogikan ini seperti kita datang di sebuah kondangan pernikahan, kita makan di hajatan, tiba-tiba ketika kita mengambil rendang, yang kita ambil itu justru lengkuas atau jahe. Nah, pengalaman buruk inilah yang kemudian dia mengatakan kepada orang-orang, ternyata rendang itu hanya kumpulan jahe dan lengkuas saja, gitu, tanpa nggak tahu bagaimana enaknya si rendang ini, gitu. Akhirnya dia cerita di mana-mana. Nah, orang-orang seperti ini belum pernah menyelami, belum pernah berinteraksi, bergaul dengan dunia tasawuf, tetapi dia baru mendapatkan pengalaman 1-2 dari orang lain, atau yang dia lihat penganut-penganut tasawuf misalnya jahil dalam masalah syariat, kemudian ada kecampur klenik-klenik ya, ini yang kemudian menjelekkan dalam dunia pertasawufan sendiri.
Akhirnya dia sebarkan kepada orang-orang bahwa tasawuf tuh begini, begini dan begitu kepada orang lain. Sementara dia belum tahu banyak tentang bagaimana tasawuf. Iya. Bicara tasawuf ini kan sebetulnya bicara tentang memanage hati. Bagaimana kalau di kalangan kitab-kitab seperti Ibnu Taimiyah maupun Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ruh, dalam kitab yang lainnya tentang bagaimana Madarijus Salikin itu kan bicara masalah manage hati, sama dengan dunia tasawuf, bagaimana menjaga amalan-amalan hati gitu, yang kemudian hanya melihat 1-2 kekeliruan dan sebagainya lalu mereka sebarkan, mereka habiskan, meneneralisir semua bahwa tasawuf itu jelek dan buruk gitu, yang akibat narasi-narasi yang negatif seperti ini akhirnya tasawuf jadi tertuduh. Padahal kita bisa lihat bagaimana tasawuf juga bukan berarti meninggalkan keduniaan ansik saja gitu, tapi dia banyak kontribusi dari bagaimana para penganut tasawuf itu juga bisa cukup berkontribusi di dalam mempertahankan bangsa negara. Dalam dunia tasawuf ternyata juga banyak tokoh-tokoh jihad bahkan lahir di sana. Nah, inilah yang kemudian seakan-akan kalau udah tasawuf itu sudah tidak doyan dunia. Ketika kita berdunia tasawuf berarti sudah tidak lagi ingin rakus kepada tamak dunia. Ya memang tasawuf mengajar kita, membatasi kita untuk agar kita tidak rakus gitu. Tetapi bahaya besarnya adalah ketika tasawuf atau ilmu tentang amalan hati ini ditinggalkan, luar biasa bagi dunia Islam, Bang. Ya, akhirnya kemudian kita memahami agama ini secara parsial. Kita bisa tahu sendiri ketika kita beragama secara setengah-setengah, secara sepotong-sepotong. Ancaman juga luar biasa. Afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u ma ayu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kamu akan beriman sebagian dan kafir sebagian? Kita harus kafah gitu. Islam ini juga bukan cuma mengatur dalam masalah syariat, tapi juga masalah budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Ketika ini hilang dalam pemahaman keagamaan kita, bagaimana dampak kerusakannya? Akhirnya kita beragama secara setengah-setengah, sangat luar biasa, Bang. Jadi tasawuf itu melengkapi atau kalau misalkan kita, kalau bukan saya bukan melengkapi, itu merupakan bagian integral yang nggak bisa dipisahkan. Dan itu bagian, karena ini bicara akhlak, Bang. Dan salah satu diutusnya Nabi adalah buistu li utami makarimul akhlak. Diutusnya Nabi itu menyempurnakan akhlak gitu. Nah, tasawuf ini bagian daripada ilmu akhlak itu sendiri. Gitu. Bagaimana kalau itu hilang? Bayangkan syariat itu jadi hitam putih, apa bisa bayangkan gitu? Kita tuh melihat orang tuh jadi kayak hitam putih, 1 tambah 1, 2 tambah 2 4. Makanya saya kemudian menarik ada kajian-kajian teori-teori di Barat tentang hasil-hasil riset terhadap para pelaku terorisme. Kenapa orang-orang saintis, orang-orang eksaktak itu lebih mudah terpapar daripada orang-orang sosial, Bang? Orang sosial itu kenapa punya daya imunitas di dalam menangkal pemikiran-pemikiran takfir kayak seperti itu gitu, ekstremisme, terorisme gitu. Karena orang sosial itu melihat persoalan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Dan dunia juga dilihat lebih dinamis ya. Lebih dinamis, dia melihat dari ketinggian. Dia tidak mungkin kami dari sini melihat angka 6, di sana orang melihat angka 9. Betul. Jadi banyak persepsi gitu, melihat persoalan itu utuh gitu. Berbeda dengan orang-orang yang eksaktak, Bang. Jadi abang katakan zero intoleran, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Bayangkan kalau hukum syariat seperti bak matematika, Bang. Orang kayak kalkulator, kayak nggak boleh salah gitu. Nah, ini kan kita masalah sosial, makanya Gus Bak tuh selalu bilang, bagaimana saya akan bisa bersikap tegas dalam masalah-masalah sosial? Kok masalah sosial kok disuruh diperintahkan untuk tegas? Yang mana yang benar? Harus ini. Jadi kayak 1 tambah 1, 2 tambah 2. Dan itu bahaya, Bang, cara beragama seperti itu. Kita lihat dong, makanya ada ilmu usul fikih yang kemudian menjawab daripada problematika masalah-masalah sosial. Ini nih, Bang, bicara tasawuf itu sebenarnya seperti itu gitu. Jadi penting banget dong para mantan itu dikenalkan tentang ilmu tasawuf. Iya, wajib. Bahkan ada kemarin saya bantu orang buat disertasi gitu kan. Dia menawarkan gini, Tat, ente setuju nggak kalau para ini tuh diajak jaulah? Jaulah tuh maksudnya ikut jamaah tabligh, karena jamaah tabligh ini memang sufi. Dia tuh husnuzon kepada siapa saja, bahkan dia nggak mau bicara masalah politik dan sebagainya, walaupun ini bisa kita kritik ya, gitu. Tetapi ada benarnya, karena itulah ruang kosong di kalangan para ekstremis ini. Makanya artis-artis sebenarnya lebih nyaman ke ini ya, untuk pelariannya itu ke jamaah tabligh sebenarnya. Iya. Artis-artis dia sebagian memang ada di yang karena mereka ingin
menemukan kedamaian, kenyamanan. Itu yang mereka butuh. Kalau NU kan terlalu rumit, maksudnya sanadnya ininya harus kayak antum kan harus belajarnya iya, harus belajar lagi gitu kan. Kita ketertinggalannya sudah ribet gitu kan gitu. Tapi itulah yang juga kemudian karena kerumitan di kalangan NU yang mungkin terlalu alim, jadi ketika melihat persoalan itu begini, aqwalu fihi, di dalamnya terdapat beberapa pendapat. Pendapat A mengatakan haram, pendapat B mengatakan tidak haram, atau misalnya makruh, atau yang mengatakan boleh. Adzunnu kadza, saya menyangkanya, atau ar-ra'yu kadza, saya berpendapat ini. Wallahu alam. Itu bagi karangan masyarakat urban yang baru hijrah, dia tuh butuh yang instan-instan. Iya kan, udah kembali ke Quran dan Sunnah, ya kan gitu kan. Nah, ustadz-ustadz kayak gitu tuh laku ketimbang ulama yang padahal tuh yang alim tuh sebetulnya yang itu. Karena kalau kata Gus Baha, orang alim tuh kadang orang yang nggak percaya diri. Orang yang kemudian dia nggak bisa pede dalam masalah-masalah yang masih memang muhtamal, mengandung pendapat-pendapat yang lain gitu. Sedangkan orang-orang ekstrim lebih disukai karena dia simpel, instan. Makanya kemudian betul apa yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri, seorang tabi'in yang mengatakan innamal ilma indana aruksa minathika. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, dispensasi atau keringanan, memberikan uzur, itu berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Wa amma tasdid fa yusinu kull ahad. Adapun orang yang bersikap ekstrim, itu siapa juga bisa, Bang. Karena orang untuk menjadi ekstrim itu nggak perlu mikir yang banyak, nggak perlu melalui proses yang lama gitu. Makanya dadakan-dadakan inilah yang kemudian terlalu instan, tapi digemari. Ini ada sistem pembelajaran yang salah. Dan ini memang kita akui, kita dulu terlalu ingin terburu-buru, cepat, ingin tuntas, ingin yang suka tegas-tegas. Dan ini memang problem masyarakat urban ini kayak begini, Bang, gitu. Ingin jadi ulama tapi dengan tanpa proses belajar yang lama gitu, dengan masyarakat kesulitan-kesulitan yang berat gitu. Ingin cepat-cepat aja gitu. Cukup ngapalin 1-2 teks, tiba-tiba diklaim sebagai ustadz, sebagai ulama. Padahal dia nggak bisa, nggak punya kapasitas dia gitu. Ini kan kacau agama seperti ini gitu loh, Bang. Itu yang berbahaya ya. Berbahaya di situ gitu. Makanya saya bilang kita harus seimbang. Kita nggak bisa sepotong-sepotong, nggak bisa parsial di dalam agama ini, dan pastikan guru kita ini siapa, syaratnya kemana. Kan dari sisi ini kayak misalkan dakwah, kembali ke Quran dan Sunnah, kemudian juga Quran itu menjadikan sebagai kunci kan. Nah, itu juga justru malah sudah banyak penelitiannya, justru gerakan-gerakan ekstremisme itu lahir dari kelompok-kelompok itu, padahal kan kata Nabi bilang bahwa pegang Quran dan Sunnahnya, ini gimana itunya? Iya, memang kita wajib, Bang, berpegang sungguh kepada Al-Quran, As-Sunnah. Karena memang salah satu taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Artinya kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang kepada dua teguh, yaitu Al-Quran, Sunnah. Problemnya adalah siapa yang sebetulnya bisa memahami Quran, Sunnah itu? Itu apakah kita semua orang awam bisa memahami Quran, Sunnah? Untuk siapa kira-kira Nabi itu melakukan wasiat itu untuk siapa? Gitu. Memang wajib tapi kita butuh ulama-ulama yang disebut dengan warasatul anbiya, ini pewaris para nabi ini. Makanya kita disuruh pegang memang kepada ulama-ulama yang benar ini. Jadi kita kepedean ya kalinya. Kepedean, sekarang kita bisa gitu. Memang kita jadi wajib jadi orang soleh. Kita wajib berdakwah. Tapi harus dibedakan mana dai yang setiap orang boleh berdakwah, mengajak orang, sampai dikatakan oleh Rasulullah balighuni ani walau ayatan, sampaikan walaupun satu ayat, antara dengan seorang ulama yang bisa menyimpulkan dalil, memahami dalil, dan bisa beristinbat dalil. Lalu bagaimana kedudukan mufti, orang yang bisa kata-katanya bisa mengikat, karena ada kedudukan fatwa, ada kedudukan qudot nanti masalahnya begitu. Nah, itu harus dibedakan. Nah, masyarakat sekarang ini nggak bisa bedakan mana ulama yang bisa berfatwa, ya kan, atau qudot yang mufti yang hukumnya itu bisa terikat dengan orang dai, mau balik gitu, yang memang cuma nyampein aja gitu. Nah, kita nih enggak. Kalau udah dai, ustadz bisa ngomong ceramah 1 ayat 2 ayat, ulama. Udah gitu komentar semua persoalan. Kumpul-kumpul mereka dibilang muktamar ulama, multaqo da'wi, macam-macam lah gitu. Ini kayak ulama. Akhirnya kita apa? Ketika ditanya masalah hukum dan sebagainya, ngaco semua.
nggak bisa, ini haram, ini bahasanya. Bagaimana, itulah kata Gus Bah, bagaimana dalam masalah sosial saya harus bersikap tegas gitu. Iya. Drama Korea haram, catur haram itu ya. Iya. Nah, ini saat banyak dan lucunya mereka berdusta atas nama Allah. Iya. Seakan-akan pendapat mereka ini adalah pendapat Allah dan Rasulnya. Bayangin coba. berdusta. Padahal itu hasil istihad dia gitu loh. Itu poin menarik ya, berdusta terhadap agama dan kepada Allah, berdusta atas nama Allah itu sangat besar. Waman azlama mimma tara Allahi kadziba. Siapa yang lebih zalim, lebih besar kezalimannya orang yang berdusta atas nama Allah itu, mengatakan ini dari Allah, ini dari padahal ini perkara-perkara banyak dibangun istihad. Jangan-jangan rasio dia yang rasio dia dan emosi gitu, dia, tapi diklaim ini kan banyak bang. Maka mereka ini kelompok-kelompok ekstrim ini selalu menisbatkan diri mereka kepada Islam. Siapa saja yang menyelisih mereka berarti menyelisih Islam. Barang siapa yang memerangi mereka berarti memerangi Islam. Abang lihat coba fenomena sekarang hari ini. Ya itulah pernah kami alami lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau menyelisih kita, berarti lu menyelisih Islam dong. Oh, berarti lu bisa murtad nih orang Islam. Sejak kapan ada dalil khusus yang mengatakan kelompok kita ini dipilih oleh Tuhan punya otoritas dalam menentukan? Seakan-akan kita kayak panitia hari kiamat aja gitu. Seakan-akan kita pengkapling surga. Nah inilah fenomena keagamaan ini yang harus nggak boleh terjadi kepada diri setiap siapa atau kelompok mana saja. Jangan pernah mengklaim kebenaran itu sendiri adalah milik kita. Gitu bang. Gini, Ustadz, kalau misalnya kita sederhanakan ya, khusus misalnya karena mantan teroris. Ya udah, kalian belajar agama cara NU, meskipun misalnya harus menjadi NU, tapi belajar agama cara NU. Nah, gimana caranya? Misalkan Ustadz Sofyan menerangkan ke teman-temannya yang mantan itu, yang masih misalkan dia belum sembuh total katakan kayak gitu. Ini gimana caranya ininya? Iya, pertama saya tidak pernah memaksa mereka harus ini, tapi setidaknya mereka harus menerima dulu dengan logika-logika. Dan saya selalu menggunakan apa yang memang perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah, terus perkataan-perkataan ulama-ulama yang mutaakhirin yang kemudian memang menganjurkan kita untuk bermazhab. Bagaimana kita tidak boleh memenangkan pendapat kita lalu menafikan pendapat orang lain. Hanya sebatas itu aja gitu. Saya nggak secara eksplisit lu harus masuk NU. Wah itu kayaknya bisa dibully orang banyak gitu. Maksud kalau orang yang sudah agak ini misalnya coba belajar agamanya di NU misalkan begitu. Nah maksudku, ada gak misalnya tahapan komposisi yang bisa diceritakan dari Ustadz Sofyan ini, begini cara belajarnya begini kan? Di NU kan panjang banget keilmuannya betul. Gitu loh. Makanya kemudian kita harus tawadu dengan ilmu itu sendiri. Anda jangan coba-coba berfatwa, berpendapat yang kemudian itu akan berpotensi misalnya safkut dima gitu. Padahal ini ulama-ulama masih mengkaji. Ente sudah sampai pada kesimpulan, kan lucu. Ulama masih mengkaji, ente udah sampai pada kesimpulan gitu. Lalu menaikkan bendera wala wal barok, loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya. Ini nggak begini cara belajar yang benar itu seperti itu. Dan itu mereka bisa menerima gitu. Ingat, hati-hati ente berfatwa dan sebagainya gitu. Itu apa yang dikatakan NU dalam bahasa masail tentang fikih kenegaraan dan sebagainya itu beda bang. Gitu. Ada fikih ketatanegaraan. Contoh misalnya kayak masalah vaksin nih bang yang paling terbaru nih. Dia katakan misalnya kayak ada AstraZeneca kemarin yang katanya mengandung purin babi dan sebagainya. Jadi kata MUI haram. Ini bicara fikih memang harus hitam putih. Betul. Tapi ini bisa digunakan dengan alasan darurat. Dan ini pernah digunakan juga oleh Saudi, misalnya virus pandengistis itu, imunisasi. Itu belum ketika belum ditemukan bahan-bahan yang nabati, itu masih pakai babi bahan itu. Dan tapi itu dilegalkan oleh pemerintah Saudi. Yang kita kenal Saudi ini termasuk strict banget strict strong kan, Wahabi gitu. Tapi kenapa bisa? Nah inilah kemudian kita ini diajak berkelana. Kenapa kok bisa gitu? Haram. Pakai apa? Pakai apa dia dasarnya yang ininya? Dasarnya orang jadi bakal bingung. Itu bagi orang yang hitam putih baru hijrah kemarin. Itu nggak mudah kepalanya. Tapi ketika dijelaskan ada ad-daruratu tidbul mahdzura. Ada apa? Darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Kemudian dalilnya mana? Dalilnya famanittura ghairu bagin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa memakannya padahal dia tidak menginginkannya dan dia makan nggak berlebihan, maka fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Clear. Gitu. Yang penting bagaimana komunikasi kita. Gitu. Jadi yang kayak begini, kalau hitam putih itu meriang tuh bang, baperan udah situ. Wah gimana nih, barang haram nih, nggak bisa dipakai nih. Nah
Itu dalam banyak hal tentang fikih kebangsaan tuh ya kita bermain begitu. Betul, betul. Coba sekarang bagaimana orang nyesal sekarang, dulu ketika bank haram, kita nggak boleh terus pada apa bank haram itu riba dan sebagainya. Akhirnya dalam proses verifikasi karena dia sudah mengharamkan bank, tidak ada masalah dengan bank. Ketika verifikasi tentang BI check-in dia nggak punya alat perangkat itu kan. Akhirnya semua terima orang jadi nasabah, bikin rumah akhirnya bangkrut pada nggak bayar semua. Kenapa? Karena nggak punya sistem ini. Kita mau nggak mau zaman sekarang, oke, bicara fikih haram misalnya nggak boleh, tapi dalam pelaksanaan itu nggak bisa begitu hitam putih, Bang. Iya. Itu inilah banyak problematika, dan NU lagi-lagi dalam Ba'tsul Masailnya, dalam buku-bukunya itu banyak menjawab problematika seperti itu. Sehingga sekarang banyak, Bang. Dulu ustadz-ustadz yang selalu hitam putih dalam menghukumi realitas, akhirnya rujuk. Iya. Dan kembali lagi kepada ke Ahlussunnah wal Jamaah lagi, ke NU lagi gitu. Iya. Nah itu loh, Bang, yang saya maksud tuh seperti itu. Dan banyak dalam persoalan-persoalan di masyarakat kita harus butuh jawaban seperti itu, dan NU lagi-lagi mampu menjawab persoalan-persoalan itu. Baik masalah kebangsaan, masalah muamalah, masalah-masalah ketatanegaraan. Ya meskipun terkesan agak lama ya, agak lambat ya, karena kan memang nggak sederhana untuk memutuskan itu. Betul. Ya. Itulah fikih, itulah dialek pemikiran, jalan proses dalam mencari ini. Dan itulah saya katakan, itulah ciri khas alim itu berhati-hati dalam hukum itu seperti itu. Aqwalu fihi, idamnya ada beberapa pendapat, dijelaskan pendapat yang ini, baru dijelaskan adunu kada, saya menyangkanya begini. Seperti itu, Bang.